Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dermawan. Kita akan ulangi take. Ya, terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dermawan. Akhirnya kita bisa ketemu lagi nih, dan masih bersama dengan Pak Gianto seperti yang sebelumnya. Kita akan ngobrol kali ini temanya sesuatu yang sangat menarik pastinya. Kita bicara tentang dunia, kita bicara tentang geopolitik seperti itu. Ya, jadi temanya hari ini inilah, kita sangat luas sekali gitu. Ini Pak Gianto, kan ACT kita tahu sejarahnya sudah melakukan asik manusia di 76 negara, seperti itu. Sangat banyak sekali negara sudah ACT bantu, selain di Indonesia sendiri, di 34 provinsi. Kenapa sih ACT kok harus membantu negara sebanyak itu? Itu latar belakangnya kenapa? Ya, gitu. Saya mau menjawab pertanyaan ini dengan berbagai sudut pandang ya. Pertama, sudut pandang kita sebagai bangsa-bangsa yang saling terkait itu. Pertama, Indonesia itu dulu merdeka kan juga bukan hanya berdiri sendiri. Syarat negara merdeka itu kan diakui negara lain. Benar nggak? Iya, betul. Nah, kalau diakui negara lain berarti kan kita saling terhubung kan, ada hutang budi dengan negara lain. Dan tentunya negara-negara yang hari ini kondisinya konflik itu dulu kan yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Misalnya saya contohkan Palestina, Mesir, ya. Terus kemudian negara-negara di Islam di belahan dunia manapun gitu. Jadi ketika kita membantu itu positioning negara kita juga makin kuat. Sehingga kemudian ke depan itu ketika kita membutuhkan, karena tidak semua negara itu berjalan baik-baik saja, kita menyadari itu kan, kita membutuhkan mereka kan ke depan. Jadi tentunya ketika kita membantu mereka, ketika kita sulit nanti mereka membantu kita, logis kan gitu. Iya, betul. Nah, kayak kita misal dalam skop yang kecil, kayak kita dengan tetangga kita. Mudahnya kalau kita membantu tetangga, pada saat kita susah tetangga itu kan akan menolong kita, benar nggak? Iya, betul. Kalau kita pelit, ya tetangga kita kan nggak peduli. Nah, sama hanya negara ini kan tetanggaan gitu. Berarti hubungan timbal balik ini maksud. Betul, ya ini sudut pandang satu. Yang kedua, kalau sesama Muslim ini sudut pandang ukhuwah Islamiyah. Jadi Nabi itu kan berpesan ya kepada orang-orang Muslim untuk sesama dengan Muslim itu untuk saling tolong menolong ya. Ba'dukum auliya ba'dan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita dengan yang lain itu ya harus istilahnya mengerjakan bersama-sama hal-hal yang ma'ruf gitu kan, tolong menolong. Ya kan sesama Muslim itu kan bersaudara lah gitu. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi setiap Muslim itu kan bersaudara. Ketika saudara kita yang ada di sana Muslim kondisinya sakit, ya kita juga sakit karena mereka kondisinya sakit ya. Jadi satu anggota tubuh. Betul. Gitu. Nah itu kita merasakan betapa beratnya ketika dijajah. Kita dulu pernah dijajah, kita dulu pernah susah. Sekarang mereka juga dijajah, mereka susah gitu. Dulu kita dibantu pada saat susah, kemudian kita membantu mereka. Ya ini bagian dari ukhuwah Islamiyah sebagai seorang Muslim begitu. Tapi juga ada ukhuwah basyariyah mas, jadi sudut pandang kemanusiaan. Sudut pandang kemanusiaan. Jadi ketika kita menjadi lembaga kemanusiaan, kita sudah tahu bahwa konsekuensi dari lembaga ini adalah lintas negara. Jadi ketika ada persoalan kemanusiaan dimanapun, kita harus bantu. Yang bantu itu perspektifnya luas ya, tidak selalu sifatnya materi, tapi minimal kita kan terus mendoakan, mensupport secara moral dan seterusnya. Ya terlebih-lebih kita bisa bantu, meskipun juga bantuan yang kita berikan itu mestinya mungkin tidak banyak begitu. Nah makanya kemudian ya itu tadi kemanusiaan ini lepas dari sekat-sekat bangsa gitu. Jadi kemanusiaan itu sangat general sekali. Di mana ada manusia, maka lembaga ini hadir untuk kemudian menolong mereka yang dalam kondisi kesulitan gitu. Kalau dalam Islam itu kan kalau ada satu orang yang meninggal tanpa dia itu melakukan sebuah kesalahan atau dosa, maka seolah-olah bahwa keseluruhan manusia itu sudah binasa begitu. Tapi kalau kita menyelamatkan satu orang, maka kita sama hanya menyelamatkan seluruhan manusia. Ini ajaran kemanusiaan yang ada dalam istilahnya pandangan ideologi kami di ACT seperti itu. Oke. Tapi kan di sisi lain gini Pak Gi, itu ada resiko yang harus ACT tanggung gitu ya. Resikonya
seringkali ini kemudian disalahpahami gitu. Saya sering sekali melihat komentar-komentar di postingannya ACT, baik itu yang ACT nasional maupun yang di daerah-daerah seperti itu ya. Banyak berkomentar, ngapain sih harus batu yang jauh-jauh gitu. Orang tetangga kita aja masih banyak yang susah, tetangga kita masih banyak yang membutuhkan. Di tepian negerinya Indonesia, di Indonesia Timur itu juga masih banyak yang miskin gitu. Tapi kenapa kok justru ACT berusaha menghimpun dari masyarakat Indonesia, tapi disalurkannya keluar seperti itu. Ini yang kemudian disalahpahami dengan berbagai komentar-komentar yang mungkin agak nggak nyaman di kitanya seperti itu. Nah, bagaimana ACT sendiri dalam menyikapi netizen yang seperti itu, masyarakat yang seperti itu, dan apa upaya ACT untuk terus mengedukasi? Iya, ini ada kesalahan persepsi ya terkait dengan kita itu membantu luar negeri saja. Ini satu dulu yang saya perlu sampaikan. ACT lahir itu kan karena ada bencana nasional. Jadi justru lebih banyak bercimpung dalam masalah-masalah kondisi nasional. Jadi awalnya sudah kita nasional terlebih dahulu. Jadi kita meyakini sebuah slogan bahwa yang jauh pun dibantu, yang dekat apalagi. Artinya kan ya tetangga kita tidak terus kemudian kita abaikan begitu. Memang mungkin ya yang kemudian berkomentar itu satu, dia belum tahu ACT secara keseluruhan. Dia cuma melihat sisi lainnya gitu. Mungkin ngepasi viral terus akhirnya diikut komen gitu ya. Betul. Kayak misalnya lihat gajah ya, gajah dia cuma lihat buntutnya gitu. Nah, dia terus mentafsirkan bahwa gajah itu bentuknya adalah panjang, kemudian mirip cemeti begitu ya. Terus kemudian kayak ular gitu dia. Padahal gajah itu kan nggak begitu. Gajah itu ya ada kepalanya, ada belalainya, ada tubuhnya, ada ekornya. Nah, kalau ada yang megang telinganya, dikiranya gajah itu lebar, kayak tampah, lebar, terus kemudian agak kemudian kenyal gitu kan. Padahal gajah kan bukan hanya telinga, bukan hanya ekor, tapi gajah itu kan seluruhan. Nah, ya saya itu dari pertama kita harus memahami bahwa ACT itu lembaga yang sangat fokus juga di masalah-masalah yang sifatnya di Indonesia begitu. Misalkan kayak tepian negeri, kita ada program tepian negeri ya. Kita punya istilahnya kita membuat pesantren atau masjid atau sekolah ya kan yang ada di tepian negeri gitu. Bahkan korban kemarin kita juga kirim ke tepian-tepian negeri banyak sekali pakai kapal. Nah, artinya ya orang jangan melihat sisi lain dulu gitu, tapi lihat keseluruhannya baru kemudian menyampaikan pendapat begitu. Itu dalam satu sisi ya. Yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi bahwa negara ini kan dinilai ada atau kemudian dinilai eksistensinya kalau dia punya kontribusi. Nah itu, jadi kalau nggak ada kontribusi kan bahkan orang mungkin wah Bali lebih terkenal dari Indonesia. Beberapa negara kan orang Indonesia sering orang luar negeri itu lebih kenal Bali daripada Indonesia. Padahal Bali bagian kecil dari Indonesia. Nah, ketika kita melakukan diplomasi kemanusiaan, saya bilangnya diplomasi kemanusiaan bukan hanya politik praktis tapi politik kemanusiaan ya. Tapi politik kemanusiaan itu pendekatannya adalah ketika kita menolong orang-orang yang membutuhkan di seluruh negeri-negeri yang emergensi. Tentunya kita kan hanya faktor emergensi. Kalau kemiskinan tetap dalam negeri kan. Ya ketika terjadi emergensi di luar negeri di beberapa daerah, itu sesungguhnya memperkenalkan bangsa ini bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang dermawan, bangsa yang kuat, yang kemudian disegani gitu. Jadi kalau kita nggak pernah berkontribusi kan akhirnya ini negara kok gede, wilayahnya luas, tapi kok nggak ada perannya di dunia. Kan repot kalau begitu. Nah ini, jadi kita juga waktu mengirim program-program kapal kemanusiaan misalkan kayak di Palestina, di kemudian Suriah ya, kemudian di Rohingya, Afrika juga, Somalia itu merupakan kebanggaan bagi bangsa ini gitu. Bahkan pemerintah juga ikut bangga dengan apa yang kita lakukan. Ya kan gitu. Nah, saya kira seperti itu, Mas. Oke, berarti intinya ini Pak Gia. Ini adalah bagian dari solidaritas kemanusiaan seperti itu. Dan bukan cuma sebatas eksistensinya ACT sendiri tapi juga membawa nama bangsa Indonesia ke kancah internasional. Seperti itu. Jadi nggak semata-mata kita hanya bicara ini soal pengen ACT eksis di sana, tapi bangsa Indonesia yang ingin ditonjolkan seperti itu. Dan juga ACT tadi Pak Gi menyampaikan ada satu kalimat yang menarik, jauh dibantu dekat apalagi. Ini semacam dalam tanda kutip jaminan ya bahwasanya ACT nggak cuma ke banyak negara tadi, tapi di dalam negeri sendiri pun terus diikhtiarkan agar kebermanfaatannya ada gitu. Iya, betul. Nah, kemudian Pak Gi, kita bicara soal dunia Islam itu
solidaritas kita di dunia internasional, apa sih sebetulnya diinginkan oleh ACT yang ingin disampaikan ke masyarakat luas, kemudian juga apa yang dibutuhkan dari masyarakat untuk kemanusiaan yang sifatnya internasional seperti ini? Iya, gini Mas, jadi orang-orang sering salah paham ya bahwa kenapa sih kita harus membantu korban-korban perang begitu ya. Yang mana kan itu resisten ya untuk kemudian dianggap pro kelompok tertentu gitu. Nah, ya itu memang ada resiko-resiko itu, kita juga menyadari. Tapi gini Mas, yang kita bantu itu kan bukan pasukan militernya gitu. Tapi yang dibantu adalah korban perang. Yang mana kalau ideologi kita di ACT itu ya namanya korban perang itu ya ini sudah wilayah kemanusiaan. Gitu. Lain halnya ketika ada politik terjadi konflik politik atau kemudian militer, itu kan di ranah yang berbeda dari sisi yang berbeda. Sedangkan ACT ini lebih fokus ke kemanusiaannya gitu. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah sendiri ketika terjadi peperangan itu kan banyak hal yang kemudian membuat Nabi itu membuat kriteria-kriteria, misalkan tidak boleh menyakiti perempuan, anak-anak, orang yang berada di tempat-tempat peribadatan, ya baik itu ya misalkan berbeda agama gitu, tapi Rasulullah menghormati itu. Terus kemudian juga Rasulullah itu menghentikan peperangan ya ketika sudah kalah. Jadi ketika dia terdesak itu juga membiarkan yang terdesak. Jadi begitu damainya ya. Jadi ya peristiwa perang itu ya cuma pas kontak senjata itu. Kalau sudah selesai, Nabi yang menganggap clear. Jadi ketika sudah selesai ya kemudian dibantu ya orang-orang yang kemudian terluka dan seterusnya, yang meninggal kemudian dikebumikan dengan layak dan seterusnya. Itu begitu beradabnya Islam. Jadi saya kira ketika kita berada di sisi kemanusiaan itu, ketika Rasulullah menjamin perempuan, menjamin anak-anak, menjamin orang-orang yang berada di tempat-tempat peribadatan, menjamin orang-orang yang sedang bekerja di ladangnya atau pertanian dan seterusnya. Itu ketika kita berada di sana dan membantu mereka menjadi korban-korban semacam ini, saya kira itu hal yang luar biasa begitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan politik, kelompok tertentu atau politik tertentu gitu kan. Saya kira kita tidak masuk di wilayah itulah begitu. Dan itu kan biasanya kita hadir juga bukan waktu terjadi peristiwa peperangan itu, tapi pasca ya. Jadi anak-anak yang yatim, ya kan kita sering lihat reportnya ACT, anak-anak yatim, perempuan-perempuan yang kesulitan, kemudian orang-orang yang difabel kehilangan sebagian tubuhnya. Saya kira memang hari ini banyak korban yang di kalangan Muslim ya. Jadi wajar ketika kita menolong orang-orang yang dalam tanda kutip agama kita sama, memang begitu. Tapi kalau misalkan konflik ini berbeda agama misalkan itu antara non-muslim dengan non-muslim misalkan seperti itu, ya kita tetap membantu korbannya gitu. Artinya tidak kemudian berhubungan dengan politik tertentu gitu, atau berhubungan dengan istilahnya itu konflik yang peperangan itu, tapi lebih ke korban ini di wilayah kemanusiaannya. Jadi bicara dampaknya ya. Betul. Ya. Saya kira secara rasional ya, secara hukum internasional maupun hukum agama kita Islam itu sudah sangat tepat sekali bahwa positioning ACT ini adalah di posisi itu. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan ini berlebihan lah. Saya kira kalau misalkan logonya kan di situ, logo mah ngeprint di Facebook atau ngeprint di Google terus ditempel mah bisa-bisa aja. Atau kemudian ada yang merampok terus dibawa ke camp tertentu bisa saja. Itu hal yang masuk akal di lapangan. Jadi saya pernah ketemu ya waktu itu dengan Pak Abdullah itu yang waktu di Pemalang, yang beliau juga pernah berkunjung di daerah-daerah itu. Ya perampokan itu sering terjadi lah. Jadi perpindahan logistik ke mana-mana ini juga bukan tanggung jawabnya kita kan. Artinya kita juga sudah menjaga supaya bantuan kita tidak ke tempat-tempat yang istilahnya sensitif. Tapi kemudian ketika kemudian itu dibawa ke sana, ya itu bukan di luar kemampuan kita juga seperti itu. Artinya prinsip ideologi dan pekerjaan kita sudah pas gitu. Jadi korban. Kita tidak menangani hal-hal yang sifatnya adalah junta militernya atau kemudian kelompok-kelompok militernya begitu. Oke deh. Berarti bisa saya rangkum nih Pak Gi. Yang pertama,
bahwasanya misi ACT itu ketika kita ke luar negeri adalah untuk membawa misi kemanusiaan. Diplomasi kemanusiaan tadi ya. Jadi intinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, dan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang siap membantu masyarakat dunia internasional yang saat ini membutuhkan, dan ACT adalah salah satu jembatannya seperti itu. Kemudian yang kedua, bagi kita yang muslim, tadi pagi sudah menyampaikan hadis juga mengenai pentingnya bagi kita untuk bisa membersamai sesama umat muslim yang saat ini sedang ditimpa cobaan seperti itu, dan itu menjadi tanggung jawab kita bagi yang muslim, karena ketika satu bagian tubuh merasa sakit, bagian tubuh lainnya juga rasakan sakit juga. Betul. Dan tadi juga perlu kita pahami bahwasanya sebelum kita sampai ke ranah salah paham mengenai ACT, kita harus tahu dulu juga seperti itu. ACT sudah bergeraknya sejauh mana? Karena tadi ACT sebetulnya justru bergerak di dalam negeri itu jauh lebih luas lagi. Lebih banyak, logistiknya lebih banyak, donasi yang kita salurkan lebih banyak begitu. Meskipun memang mungkin orang-orang melihat lebih pemberitaan eksis banget yang di luar negeri ya, di kanal-kanal media kita, tapi secara real bahwa kita mengimplementasikan dalam negeri lebih banyak itu ya pastinya seperti itu. Kayak misalkan terjadinya COVID yang kita Jateng Indonesia Airlines ya, Jakarta Airlines waktu itu begitu besarnya suplai logistik yang kita berikan, dan itu mendominasi lebih dari separuh dari donasi yang masuk ke ACT gitu. Jadi artinya dalam negeri tetap prioritas lah gitu. Oke. Nah itu tadi sahabat dermawan semuanya, ini semoga bisa mencerahkan pikiran kita kenapa kok ACT harus membantu di luar negeri. Tadi sudah disampaikan latar belakangnya dan juga nilai-nilai apa yang ingin kita bawa ke sana seperti itu. Jadi semoga ini tidak kemudian terus menjadi kesalahpahaman ya. Kita harus belajar juga apa sih yang sebetulnya perlu kita bantu. Dan saya juga masih penasaran, dan sahabat dermawan juga pasti penasaran mengenai negara mana aja sih yang saat ini menjadi prioritas ACT untuk dibantu. Mungkin kita nggak bisa bahas hari ini, hari-hari berikutnya akan kita bahas satu persatu seperti itu ya. Siap. Berseri lah ibaratnya seperti itu. Nah, tapi ini semoga menjadi pembuka yang dapat membuka jalan pikiran kita mengenai pentingnya membantu saudara kita yang ada di berbagai penjuru dunia. Itu aja Pak Gi, kita nanti bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Terima kasih sahabat dermawan, insya Allah kita akan berjumpa lagi. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi yang ACT laksanakan program-programnya melalui kanal-kanal media sosial yang kami punya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.